Bayangkan hari ini Anda bangun dengan satu pertanyaan yang selama berbulan-bulan selalu muncul di kepala. Kapan sebenarnya rapel dan kenaikan gaji pensiunan ini benar-benar dipastikan cair? Setiap kali membuka berita, informasinya berubah-ubah. Di grup WhatsApp ada yang bilang sudah final, ada yang bilang masih menunggu putusan, dan tidak sedikit yang hanya menyebarkan kabar tanpa sumber jelas. Namun, siang ini akhirnya muncul kepastian yang benar-benar ditunggu. Bukan opini, bukan perkiraan, tetapi informasi resmi yang disampaikan langsung oleh pihak yang berwenang. Karena itulah pada video ini, kita akan membahas secara lengkap pengumuman terbaru dari Taspen yang akhirnya memastikan mekanisme rapel dan arah kebijakan kenaikan gaji pensiunan tahun 2025 untuk ASN, TNI, dan Polri. Informasi ini bukan hanya sekadar kabar biasa, ini adalah kabar yang berdampak langsung pada kehidupan juga keluarga pensiunan di seluruh Indonesia. Anda yang sudah mengabdi bertahun-tahun, mengorbankan tenaga dan waktu demi negara, tentu berhak mendapatkan kejelasan mengenai hak Anda. Dan yang menarik, update hari ini bukan hanya bicara soal tanggal pencairan, tetapi juga bagaimana pemerintah melakukan perhitungan ulang beban fiskal, penyesuaian inflasi, serta koreksi struktural pada sistem remunerasi. Ini berarti pemerintah tidak hanya sekedar memberi angka, tetapi sedang menata ulang sistem supaya pembayaran pensiun lebih stabil, akurat, dan tepat waktu. Ada beberapa poin penting dari Taspen terkait alur distribusi dana, prioritas pembayaran berdasarkan golongan, serta bagaimana penyesuaian tahun 2025 ini akan berdampak pada nilai rapel yang Anda terima. Bukan hanya itu, pengumuman ini juga menegaskan bahwa isu penundaan yang sempat membuat banyak pensiunan resah memang memiliki alasan teknis dan administratif tertentu, yang akhirnya kini sudah selesai dibahas antara Taspen, Kemenko, dan instansi terkait. Artinya, Anda tidak perlu lagi menebak-nebak atau mengandalkan kabar simpang siur, karena semua yang kita bahas di sini adalah rangkuman dari sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jika Anda ingin mengetahui gambaran paling jelas, paling baru, dan paling lengkap mengenai rapel serta kenaikan gaji pensiunan di tahun 2025, tetap bersama saya. Kita akan kupas informasi ini dengan bahasa sederhana, tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa drama. Hanya fakta yang benar-benar Anda butuhkan hari ini. Dan ketika kita mulai membahas lebih dalam mengenai apa sebenarnya yang terjadi di balik pengumuman resmi Taspen hari ini, ada satu hal yang perlu dipahami sejak awal. Sistem pembayaran pensiun di Indonesia bukanlah proses sederhana yang hanya membutuhkan tanda tangan satu pejabat, lalu dana langsung cair. Di dalamnya ada rantai panjang koordinasi antara kementerian, lembaga, bank penyalur, hingga bagian administrasi di setiap instansi. Karena itu, ketika Taspen akhirnya muncul membawa kabar pasti, hal itu menandakan bahwa seluruh proses internal mulai dari verifikasi data, kalkulasi kenaikan, hingga sinkronisasi anggaran sudah berada pada tahap final. Dan tahap final inilah yang selama beberapa bulan terakhir terus ditunggu-tunggu oleh para pensiunan. Karena tanpa putusan tersebut, pemerintah tidak bisa memulai proses pembayaran. Untuk memahami mengapa update hari ini begitu penting, kita harus melihat bagaimana perubahan sistem dan regulasi sejak tahun-tahun sebelumnya memberi dampak langsung bagi nilai pensiun seseorang. Pemerintah telah beberapa kali melakukan penyesuaian sistem gaji pokok aktif, ASN, TNI, dan Polri. Dan setiap kali ada penyesuaian, besarannya harus turut mempengaruhi nilai pensiun. Namun penyesuaian tersebut tidak bisa langsung diterapkan tanpa audit dan evaluasi yang sangat ketat. Sebab data pensiunan di Indonesia begitu besar dan mencakup hampir semua daerah. Banyak pensiunan yang mengabdi sejak puluhan tahun lalu dengan dokumen yang masih berbasis sistem manual dan semuanya harus dimasukkan ke dalam perhitungan baru
agar pembayaran rapel benar-benar sesuai hak. Dan disinilah Taspen mengambil peran penting, karena Taspen menjadi penghubung utama antara pemerintah pusat dan para penerima pensiun di seluruh Indonesia. Proses yang dilakukan Taspen bukan hanya menghitung angka, tetapi memastikan bahwa nilai kenaikan gaji pensiunan sesuai dengan keputusan peraturan pemerintah terbaru dan selaras dengan daftar gaji pokok baru tahun 2025. Jika ada sedikit kesalahan dalam perhitungan, dampaknya bisa berantai pada jutaan orang. Maka tidak mengherankan jika mereka selalu berhati-hati sebelum mengeluarkan pengumuman resmi seperti yang kita bahas hari ini. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak pensiunan yang mengeluhkan ketidakpastian kabar karena berita mengenai rapel seringkali datang dari sumber yang tidak jelas. Ada yang menyebarkan screenshot lama, ada yang mengutip perkiraan analis yang bahkan tidak memiliki akses langsung ke pemerintah. Dan ada pula konten yang dibuat hanya untuk menarik perhatian tanpa memeriksa validitasnya. Inilah sebabnya saya selalu menekankan pentingnya menunggu informasi resmi dari Taspen atau kementerian terkait. Dan hari ini, ketika Taspen sudah memberikan kepastian, meski belum tentu berupa tanggal tepat pada detik ini, setidaknya kita sudah tahu bahwa jalur keputusan sudah bergerak ke arah yang benar. Kalau kita perhatikan lebih dalam, informasi yang disampaikan Taspen hari ini sekaligus menjelaskan bahwa pemerintah memang sedang mengupayakan model kenaikan gaji pensiun yang lebih stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Ada wacana kuat tentang harmonisasi gaji pokok dan tunjangan. Karena selama ini, struktur gaji aparatur negara terbagi dalam banyak komponen yang membuat perhitungan menjadi lebih kompleks. Pemerintah tampaknya ingin agar mekanisme kenaikan ke depan tidak membuat pensiunan harus menunggu rapel. Selama berbulan-bulan, mereka ingin sistem yang langsung menyesuaikan sejak awal tanpa membuat kekosongan pembayaran. Namun tentunya perubahan besar membutuhkan waktu dan tahun 2025 menjadi tahun uji coba untuk banyak regulasi baru ini. Hal yang juga menarik adalah bagaimana Taspen menjelaskan bahwa rapel tahun 2025 kemungkinan besar diberikan secara bertahap. Berdasarkan golongan ini bukan berarti pemerintah membeda-bedakan, tetapi lebih kepada pengaturan teknis. Agar pembayaran berjalan lancar, golongan yang datanya sudah selesai diverifikasi bisa menerima lebih dulu, sementara golongan yang membutuhkan validasi tambahan akan menyusul. Selain itu, Taspen juga menekankan bahwa pembayaran tidak akan melibatkan bank penyalur tanpa adanya perintah resmi dan dokumen lengkap dari pemerintah. Jadi, bagi para pensiunan, penting untuk selalu memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari Taspen, Kemenko, atau peraturan pemerintah, bukan dari broadcast yang sumbernya tidak jelas. Kemudian banyak juga yang bertanya, bagaimana cara pemerintah menentukan nilai kenaikan gaji pensiunan? Di sini kita masuk ke proses yang cukup teknis, tetapi sangat menarik untuk dipahami. Pemerintah menggunakan beberapa indikator utama, seperti inflasi tahunan, pertumbuhan ekonomi, kemampuan fiskal negara, dan proyeksi kebutuhan jangka panjang untuk dana pensiun. Inflasi merupakan faktor paling besar. Karena jika inflasi meningkat, nilai pensiun harus menyesuaikan agar daya beli para pensiunan tidak turun. Namun pemerintah tidak bisa menaikkan nilai pensiun hanya berdasarkan inflasi. Mereka harus memastikan bahwa APBN mampu menanggung kenaikan tersebut tanpa membebani sektor lain. Bahkan dalam beberapa dokumen analisis, pemerintah menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa rapel beberapa tahun terakhir mengalami penundaan adalah karena perlu adanya harmonisasi data penerima pensiun aktif, pensiun janda atau duda, serta pensiun yang diwariskan. Setiap kategori penerima memiliki aturan perhitungan berbeda. Jadi, saat kenaikan berlaku, setiap kategori harus melalui proses penyesuaian yang akurat. Dengan jumlah penerima pensiun yang mencapai jutaan orang, kesalahan sedikit saja akan berakibat panjang. Karena itu,
Update Taspen hari ini memberikan sinyal bahwa harmonisasi data tersebut sudah selesai dan pemerintah sudah menandatangani tahap akhir verifikasi. Dalam percakapan internal antara Taspen dan Kementerian Keuangan yang sering menjadi dasar perhitungan adalah rasio keseimbangan antara pengeluaran pensiun dan pemasukan dari pos pendapatan negara. Ketika pendapatan negara sedang baik, seperti saat pertumbuhan ekonomi naik dan pajak masuk stabil, pemerintah cenderung berani memberi kenaikan lebih tinggi. Tapi ketika kondisi ekonomi menurun, pemerintah lebih berhati-hati. Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun di mana ekonomi mulai pulih lebih kuat, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan penyesuaian pensiun secara lebih signifikan. Inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa tahun 2025 menjadi salah satu tahun terbaik bagi pensiunan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya itu, dalam pengumuman Taspen juga ditekankan pentingnya validasi ulang data rekening bank penerima. Banyak pensiunan yang mengalami perubahan rekening atau perpindahan bank tanpa memperbarui datanya ke Taspen. Ketika pemerintah akan membayar rapel atau kenaikan, sistem otomatis akan menolak transaksi ke rekening yang tidak valid. Karena itulah Taspen mendorong pensiunan untuk meninjau ulang data pribadi mereka agar tidak ada kendala saat dana dikirimkan. Ini sangat penting, terutama bagi pensiunan yang berada di daerah atau yang sudah lama tidak mengurus administrasi bank. Pengumuman Taspen juga memberi gambaran bahwa pembayaran rapel tahun 2025 sangat mungkin tidak ditahan terlalu lama setelah semua dokumen final diterbitkan. Biasanya proses pencairan menunggu turunan teknis, seperti petunjuk teknis, juknis, dan surat perintah bayar. Namun karena dokumen dasar sudah disiapkan jauh-jauh hari, proses pencairan bisa berlangsung lebih cepat. Disinilah para pensiunan harus memperhatikan pola yang terjadi. Ketika pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa putusan sudah final, maka pembayaran tinggal menunggu proses distribusi saja. Tidak jarang proses distribusi hanya membutuhkan beberapa hari, atau 1-2 minggu tergantung kesiapan bank penyalur. Dan ketika kita berbicara soal kenaikan gaji pensiunan, ada satu hal yang sering menjadi pertanyaan. Apakah kenaikan berlaku sama bagi semua golongan? Jawabannya tidak selalu. Pemerintah biasanya menetapkan persentase kenaikan yang sama, tetapi nilai nominalnya akan berbeda sesuai golongan terakhir ketika pensiun golongan tinggi memiliki gaji pokok lebih besar, sehingga kenaikannya juga lebih terasa dalam angka rupiah. Namun ini tidak berarti golongan rendah dirugikan sebab persentasenya tetap sama. Bahkan pada beberapa tahun tertentu, pemerintah justru menetapkan kebijakan afirmatif yang membuat kenaikan bagi golongan rendah lebih terasa dalam bentuk subsidi tambahan. Apakah tahun 2025 akan seperti itu? Belum ada informasi resmi, tetapi sinyal-sinyalnya mengarah pada upaya pemerintah menjaga keseimbangan Laspenjus, juga menjelaskan bahwa rapel biasanya dihitung dari tanggal berlaku kebijakan kenaikan sampai tanggal kebijakan tersebut resmi dibayarkan. Jika kebijakan diberlakukan mulai Januari 2025, tetapi pembayarannya dilakukan beberapa bulan setelahnya, maka selisih bulan itulah yang akan dihitung sebagai rapel. Semakin lama penundaannya, semakin besar nilai rapelnya. Dan bagi banyak pensiunan, rapel ini menjadi sangat berarti, terutama ketika harus membayar biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, atau biaya hidup lainnya yang terus meningkat. Dalam komunikasi Taspen hari ini, ada nada optimisme yang terasa. Tidak seperti pengumuman-pengumuman sebelumnya yang masih bersifat tentatif, update kali ini mengalami peningkatan kejelasan Taspen, bahkan secara terbuka mengakui bahwa bagian terbesar dari proses penyiapan pembayaran sudah selesai. Dan mereka tinggal menunggu 1-2 langkah administratif yang sifatnya rutin. Ini memberi tanda bahwa pemerintah benar-benar menargetkan pembayaran dan kenaikan pensiunan tahun 2025
berjalan tanpa drama. Tidak seperti beberapa tahun lalu yang membuat banyak pensiunan cemas. Jika kita melihat secara lebih luas, keputusan kenaikan gaji pensiunan ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial. Para pensiunan adalah kelompok yang sangat penting karena mereka adalah generasi yang telah membangun fondasi pelayanan publik, militer, dan keamanan nasional. Memberikan kepastian kepada mereka berarti memberikan penghargaan yang layak atas pengabdian mereka selama puluhan tahun. Pemerintah memahami bahwa jika pensiunan tidak mendapatkan kepastian mengenai hak-hak mereka, itu bisa menciptakan keresahan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, kenaikan pensiun juga berdampak positif pada perputaran ekonomi di daerah. Ketika pensiunan menerima kenaikan, mereka akan membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, membeli produk lokal, membayar layanan kesehatan, dan membantu ekonomi keluarga. Ini berarti uang tersebut tidak hanya menjadi manfaat pribadi, tetapi ikut menggerakkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Pemerintah menyadari hal ini, sehingga setiap keputusan terkait pensiun selalu dihitung bukan hanya dari sisi beban negara, tetapi juga dari sisi dampak ekonomi yang lebih besar. Ketika pengumuman Taspen hari ini menjelaskan bahwa proses sudah berada pada tahap akhir, itu berarti apa yang selama ini para pensiunan nantikan sudah di depan mata. Tinggal menunggu waktu saja sampai pemerintah menerbitkan pemberitahuan pencairan secara resmi. Dan ketika saat itu tiba, bank-bank penyalur seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan lainnya akan langsung mengikuti instruksi distribusi tanpa perlu menunggu lama. Sekarang pertanyaan yang paling banyak muncul dari para pensiunan biasanya adalah, kira-kira berapa besar kenaikan tahun ini? Memang Taspen tidak bisa menyebutkan angka pastinya sebelum dokumen resmi pemerintah dirilis. Tetapi, jika kita melihat pola kenaikan beberapa tahun terakhir serta mempertimbangkan kondisi ekonomi yang mulai membaik, besar kemungkinan kenaikan tahun 2025 berada pada kisaran yang cukup signifikan. Apalagi ada desakan kuat dari berbagai kelompok reformasi birokrasi yang meminta pemerintah memperbaiki kesejahteraan pensiunan agar tidak tertinggal jauh dibandingkan standar biaya hidup di Indonesia. Dalam diskusi yang berkembang, banyak analis memperkirakan bahwa penyesuaian tahun ini akan memperbaiki struktur pensiun sehingga lebih adil dan proporsional. Namun lagi-lagi, kita menunggu pengumuman resmi untuk memastikan. Yang jelas, Taspen tidak mengeluarkan pengumuman sejauh ini jika tidak ada dasar kuat dari pemerintah. Itulah mengapa pembaruan informasi hari ini benar-benar menjadi titik balik yang menenangkan bagi para pensiunan. Dan di momen ini, penting untuk terus mengikuti kabar resmi sambil memastikan data pribadi Anda di Taspen sudah lengkap, nomor rekening, nomor ponsel aktif, dan dokumen pendukung harus selalu diperbarui. Karena ketika dana mulai didistribusikan, semua proses akan dilakukan secara otomatis melalui sistem. Jika data lengkap, dana langsung masuk tanpa hambatan. Dengan segala perkembangan yang telah dijelaskan, satu hal yang pasti, hari ini adalah salah satu hari paling penting bagi para pensiunan di tahun 2025. Kabar resmi Taspen akhirnya memberi kepastian, memberi kejelasan, dan memberi harapan bahwa hak Anda sebagai pensiunan baik ASN, TNI, maupun Polri akan segera dipenuhi dengan semestinya.